Shalom, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bertemu lagi dalam program Word from Heaven. Saudara, apapun orang akan lakukan untuk mendapatkan sesuatu yang dianggap berharga di dunia ini. Kalau orang menganggap bahwa pekerjaan, kedudukan, kehormatan, uang, dan kekayaan adalah sesuatu yang berharga, maka orang itu akan melakukan apa saja untuk mendapatkannya. Namun, apakah kita sebagai orang percaya melihat bahwa kerajaan sorga adalah sesuatu yang berharga, sehingga kita akan melakukan apa saja untuk mendapatkan bagian di dalamnya? Bagaimanakah kita melihat kerajaan sorga dibandingkan dengan segala sesuatu yang berharga di tengah-tengah dunia ini? Kerajaan sorga lebih berharga dari segala yang berharga di dunia ini. Dalam Matius pasal 13, hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Saudara, dua perumpamaan di atas menggambarkan kerajaan sorga seperti harta yang terpendam dan mutiara yang indah. Orang yang menemukan harta yang terpendam dan mutiara yang indah itu rela menjual semua hartanya karena yang ia dapatkan adalah sesuatu yang lebih berharga. Hal ini menunjukkan bahwa kerajaan sorga lebih berharga dari apa yang kita anggap berharga di dunia ini. Jadi, jangan tukarkan kerajaan Allah dengan apa yang bisa Anda dapatkan di dalam dunia ini. Saudara, banyak orang di dunia ini justru menukarkan kerajaan sorga dengan pasangan, pekerjaan, kekayaan, jabatan, dan lain sebagainya. Sebandingkah kerajaan sorga ditukar dengan kenikmatan dunia yang sesaat ini? Pantaskah kerajaan sorga disejajarkan dengan kemuliaan dunia ini? Justru kita harus menukar apa yang bisa dunia berikan dengan kerajaan sorga yang Tuhan sediakan bagi kita. Ingatlah saudara, kerajaan sorga lebih berharga daripada apa yang Anda anggap berharga di dunia ini. Jadi, jangan mau menukarkannya karena Anda akan mengalami kerugian yang besar. Kerajaan sorga membutuhkan harga yang harus dibayar. Dalam Matius pasal 13 ayat yang ke-44 dan 46 berkata, ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Saudara, harta terpendam dan mutiara yang indah itu membutuhkan harga yang harus dibayar, yaitu seluruh milik mereka. Hal itu menggambarkan bahwa kalau kita ingin memiliki kerajaan sorga, ada harga yang harus kita bayar. Ada harga yang harus kita siapkan dalam hidup ini untuk mengalami Tuhan dan kerajaannya. Harga itu bisa berupa meninggalkan dosa dan kesenangan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, atau meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang melanggar firman Tuhan. Bisa juga harga itu adalah memikul salib atau mengalami penderitaan karena kita percaya kepada Yesus. Dan masih banyak yang lain. Saudara, karena tidak mau membayar harga inilah banyak orang Kristen rela menukarkan keyakinannya kepada Tuhan dan kerajaannya dengan yang lain. Mungkin Anda tidak berpindah agama, tetapi kalau Anda karena tawaran dunia ini, Anda akhirnya mengesampingkan keyakinan Anda kepada Tuhan, maka di sana Anda tidak mau membayar harga. Hal itu bisa terjadi karena tidak melihat bahwa Tuhan dan kerajaannya adalah sesuatu yang sangat berharga, yang membutuhkan harga yang mahal, seharga seluruh milik Anda. Kalau saja Anda mau membayar harga bagi sesuatu yang Anda anggap bernilai di dunia ini, apalagi kerajaan sorga yang Tuhan sediakan. Kerajaan sorga perlu diperjuangkan. Dalam Matius pasal 13 ayat 44 dan 45 berkata, hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Saudara, ternyata kerajaan sorga perlu digali dan dicari seperti harta terpendam dan mutiara yang indah itu. Perlu usaha dan kerja keras untuk menikmati kerajaan sorga yang Tuhan sediakan. Dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-12 berkata, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Saudara, bukan berarti bahwa keselamatan itu karena usaha dan pekerjaan Anda. Tetapi bukti nyata Anda sudah memiliki keselamatan itu harus terlihat dalam kehidupan Anda dengan cara memiliki hidup yang sesuai dengan tuntutan dari keselamatan Anda. Memang semua berkat yang ada di kerajaan sorga sudah diberikan. Dalam Efesus pasal 1 ayat yang ketiga berkata, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Tetapi berkat itu perlu digali atau diusahakan untuk bisa menikmatinya. Jadi, apa yang Tuhan sediakan dalam kerajaan sorga itu bukan otomatis. Kalau mau berdamai dengan orang lain, perlu juga memberi pengampunan kepada orang lain.
Dan itu semua membutuhkan usaha untuk mendapatkannya sebagai pewaris kerajaan sorga. Oleh karena itu, saudara, lihatlah kerajaan Allah dalam perspektif yang berbeda, bahwa kerajaan sorga lebih berharga daripada segala yang berharga di dunia ini. Dan bayarlah harga untuk itu, serta berjuanglah untuk menikmatinya. Amin. Jika Bapak, Ibu, Saudara-saudari membutuhkan dukungan doa dan layanan konseling atas pergumulan yang sedang dihadapi, dapat mengirimkan pokok doa ke nomor yang tertera di bawah ini. Tim doa dan konseling GKRI Diaspora City Center dengan senang hati akan melayani Anda. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, tolonglah kami supaya kami melihat bahwa kerajaan sorga adalah sesuatu yang lebih berharga daripada apa yang kami anggap berharga di dunia ini. Sehingga kami tidak menyia-nyiakannya dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.